Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 3, tema 3, subtema 1. Sebelum kita masuk materi, kalian harus menyiapkan tematik kalian, tema 3. Nanti kalian buka bukunya halaman 12 sampai 34. Anak-anak, pembelajaran bahasa Indonesia yang lalu kita sudah belajar tentang benda di sekitar kita. Benda-benda yang ada di sekitar kita itu ada yang terbuat dari kayu, terbuat dari plastik, terbuat dari logam, kertas, dan sebagainya. Nah, ternyata benda-benda itu memiliki keuntungan dan kelemahan masing-masing. Kayu berasal dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Contohnya lemari, kursi, pensil, meja, bangku, rak, dan masih banyak yang lainnya. Kayu berasal dari perkebunan atau hutan. Fungsi hutan antara lain sebagai paru-paru dunia untuk menyerap air hujan, menyimpan cadangan air tanah, mencegah terjadinya tanah longsor dan banjir. Keunggulan benda yang terbuat dari kayu adalah mudah dibentuk, mudah diolah, tahan lama bagi jenis kayu tertentu. Contohnya kayu jati. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ternyata, benda yang terbuat dari kayu juga memiliki kelemahan. Antara lain, tidak tahan api, sehingga mudah terbakar, mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Berikutnya, benda yang terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas. Contohnya, pesawat-pesawatan, buku, layang-layang, kapal api yang terbuat dari kertas. Bahan utama kertas adalah kayu. Pembuatan kertas secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan sehingga menjadi bahan lunak, seperti bubur. Bubur ini disebut bubur kertas atau pul. Selanjutnya, pul diberi pewarna dan disaring sampai airnya habis. Pul yang sudah kering meninggalkan ampas, berupa serat selulosa yang saling berkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling sehingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Nah, anak-anak, dari bacaan ini kita menemukan kata-kata yang baru. Kata-kata baru yang pertama yaitu lunak, pulp, ampas, serat selulosa, digiling, pipih. Ya. Nah, kita akan mencari arti kata-kata tersebut. Arti kata yang pertama, lunak. Lunak artinya lembut. Pulp. Pulp artinya bubur kertas. Ampas. Ampas artinya sisa barang yang sudah diambil sarinya. Serat. Serat adalah jaringan serupa benang atau pita panjang berasal dari hewan dan tumbuhan. Selulosa. Selulosa yaitu biopolisakarida yang dihasilkan dari sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Menggiling. Menggiling adalah melumatkan sesuatu dengan alat sederhana atau dengan mesin. Pipih
Pipi adalah tipis dan rata. Menyerap adalah masuk ke dalam celah renik atau lubang yang sangat kecil. Berikutnya, benda yang terbuat dari plastik. Contohnya ember, gayung, payung, serokan. Nah, ternyata bahan yang terbuat plastik ini memiliki keunggulan. Keunggulan benda yang terbuat dari plastik adalah murah, tahan lama, tidak tembus pandang, tidak menyerap air, ringan, dan mudah terbentuk. Walaupun benda yang terbuat dari plastik memiliki keunggulan, tapi benda yang terbuat dari plastik juga memiliki kelemahan. Antara lain, mudah terbakar dan meleleh jika terkena panas yang tinggi. Jika tertimbun tanah, tidak mudah busuk, membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu ratusan tahun. Jadi, kamu dapat membayangkan, apabila membuang sampah plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang, bahkan bisa sampai 50 dan 100 tahun. Untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat lakukan dengan 3R. Reduce, reuse, recycle. Apa itu reduce? Apa itu reuse? Apa itu recycle? Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanjaan sendiri, sehingga tidak perlu membutuhkan kantong plastik. Reuse. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minum digunakan untuk membuat pot bunga. Recycle. Recycle adalah daur ulang sampah plastik yang biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dimanfaatkan lagi. Nah, kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawa ke pabrik daur ulang sampah. Nah, anak-anak ingat, gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Anak-anak, selanjutnya benda yang terbuat dari kaca. Contohnya gelas, botol. Benda yang terbuat dari kaca memiliki keunggulan kedap air dan mudah dibersihkan. Kelemahan benda yang terbuat dari kaca mudah pecah. Berikutnya, benda yang terbuat dari logam. Contohnya, sendok makan, garpu, uang logam. Benda yang terbuat dari logam memiliki keunggulan, yaitu kuat, tahan panas, tahan lama, dan mudah terbentuk. Kelemahan benda yang terbuat dari logam mudah berkarat. Nah, anak-anak, sampai di sini materi bahasa Indonesia kali ini. Kita ketemu lagi di materi bahasa Indonesia selanjutnya.